Ungkapan bahwa filsafat adalah ibu dari segala ilmu sering terdengar dalam dunia pendidikan dan pembicaraan akademik. Kalimat ini terdengar agung dan berwibawa, seolah-olah semua cabang ilmu pengetahuan berasal dari satu induk, yaitu filsafat. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah semua ilmu, termasuk matematika, fisika, kedokteran, teknik, bahkan ilmu agama, memang lahir dari filsafat? Dalam sejarah pemikiran Barat, khususnya di masa Yunani kuno, istilah filsafat atau filosofia memang digunakan untuk semua bentuk pencarian ilmu, karena pada masa itu belum ada pemisahan antara cabang-cabang ilmu seperti sekarang. Maka tokoh-tokoh seperti Aristoteles disebut sebagai filsuf sekaligus ahli ilmu alam, logika, bahkan biologi. Dari situlah muncul pandangan bahwa filsafat adalah induk segala ilmu. Tapi itu adalah dalam konteks sejarah peradaban Barat, bukan Islam. Dalam Islam, sumber ilmu bukan dari spekulasi akal, tapi dari wahyu. Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama." Maka ilmu dalam Islam bukan semata hasil renungan akal, tapi petunjuk dari Allah. Ulama salaf memperingatkan bahaya filsafat jika dijadikan sumber utama ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa menjadikan ilmu kalam sebagai bagian dari agamanya, maka dia adalah ahli bid'ah. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, filsafat bukanlah ilmu yang bermanfaat dan tidak termasuk warisan para nabi. Kalau yang dimaksud bahwa filsafat adalah ibu dari ilmu hanyalah dari segi sejarah Yunani, maka bisa dipahami. Tapi kalau maksudnya adalah bahwa semua ilmu termasuk agama harus berpijak pada filsafat, maka itu adalah kesalahan besar. Islam tidak pernah menjadikan filsafat sebagai fondasi ilmu, apalagi dalam perkara akidah. Dalam Islam, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah, ilmu yang membimbing manusia menuju ketaatan, bukan hanya membesarkan akal dan rasa penasaran. Dan itu bukan berasal dari filsafat, melainkan dari wahyu. Sebagian orang mengira bahwa karena filsafat dianggap sebagai ibu dari ilmu, maka semua cabang ilmu pasti bergantung padanya. Mereka menyangka bahwa ilmu seperti matematika, fisika, kedokteran, dan teknik tidak bisa dipisahkan dari dasar-dasar filsafat. Tapi apakah benar seperti itu? Faktanya, banyak ilmu modern tidak dibangun dari filsafat, tetapi dari pengamatan, eksperimen, dan metode ilmiah yang rasional. Matematika tidak membutuhkan metafisika untuk menjelaskan operasi bilangan. Ia berdiri dengan logika formal dan pembuktian yang jelas. Fisika juga tidak memerlukan teori filsafat untuk membuktikan hukum gravitasi atau elektromagnetisme. Ia tumbuh dari pengamatan terhadap alam dan konsistensi hukum yang bisa diuji berulang kali. Begitu pula kedokteran dan teknik. Ilmu-ilmu ini berkembang dari pengalaman dan data empiris. Maka sangat tidak tepat jika dikatakan bahwa semua ilmu bergantung pada filsafat. Bahkan, banyak perkembangan besar dalam sains terjadi ketika manusia mulai melepaskan diri dari kungkungan metafisika spekulatif ala filsafat Yunani. Dalam Islam, yang menjadi tolok ukur adalah manfaat dan kebenaran. Selama suatu ilmu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah dipelajari, meskipun ia tidak bersumber dari agama. Tetapi jika suatu ilmu justru menjauhkan manusia dari Allah, walaupun terlihat logis dan rasional, maka ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ibnu Taimiyah berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi. Adapun filsafat dan logika yang diwariskan dari Yunani, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Beliau juga menegaskan bahwa ilmu-ilmu yang tidak diwarisi dari nabi tidak akan membawa manusia kepada keselamatan sejati. Maka kita harus jujur dan adil dalam menilai. Ilmu seperti matematika dan fisika tidak lahir dari filsafat dan tidak bergantung padanya. Ia bisa berkembang secara mandiri, bahkan semakin kuat ketika dibersihkan dari asumsi-asumsi metafisika yang keliru. Dan dalam Islam, ilmu yang paling utama bukanlah yang membuat kita pintar berhitung atau merakit mesin, tetapi yang membuat kita mengenal Allah, tunduk pada syariatnya, dan siap menghadapi akhirat. Seringkali orang berbicara tentang filsafat seolah itu satu hal yang tunggal. Padahal, dalam kenyataannya, filsafat itu bermacam-macam. Tidak adil jika semua bentuk filsafat disamaratakan
lalu ditolak semuanya secara membabi buta, atau sebaliknya diterima semuanya tanpa kritik. Islam adalah agama yang adil dan seimbang, dan itulah juga yang harus kita terapkan dalam menyikapi berbagai cabang filsafat. Secara umum, para ahli membagi filsafat menjadi beberapa cabang besar. Ada filsafat metafisika, yang membahas soal keberadaan, hakikat wujud, dan realitas di luar jangkauan indera. Inilah cabang filsafat yang paling banyak diperdebatkan dan dikritik oleh ulama salaf, karena seringkali berujung pada kerancuan, keraguan terhadap Tuhan, atau menafsirkan sifat-sifat Allah dengan logika manusia. Ini termasuk jenis filsafat yang ditolak keras oleh Ibnu Taimiyah dan para ulama salaf, karena bertentangan dengan nas-nas syariat. Lalu ada filsafat logika, atau yang disebut dalam istilah Islam sebagai ilmu mantik. Ini membahas tentang kaidah berpikir yang benar, struktur argumen, dan cara menyusun definisi. Beberapa ulama membolehkan belajar mantik dalam batas tertentu, selama tidak dijadikan dasar akidah, dan tidak menimbulkan kesombongan intelektual. Imam Suyuti misalnya, pernah menulis kitab Sonal Mantik untuk mengingatkan agar tidak berlebihan dalam belajar logika, karena bisa menyeret kepada ilmu kalam yang berbahaya. Kemudian ada filsafat moral atau etika. Filsafat ini membahas tentang baik dan buruk menurut pandangan akal manusia. Dalam Islam, kita tidak menolak pembahasan tentang akhlak dan nilai. Tetapi Islam memiliki sumber moral yang lebih tinggi, yaitu wahyu. Maka standar kebaikan dan keburukan dalam Islam tidak bersandar pada logika manusia, tetapi pada apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Maka, jika filsafat etika masih selaras dengan nilai Islam, tidak masalah. Tapi jika mulai menetapkan hukum tanpa wahyu, maka ia bukan hanya keliru, tapi juga sesat. Ada pula yang disebut filsafat ilmu. Ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang batas dan hakikat ilmu itu sendiri. Cabang ini juga bisa membawa manfaat, asalkan tidak mengaburkan posisi wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Sebab sebagian pemikiran filsafat ilmu justru menolak keberadaan kebenaran mutlak, atau meragukan eksistensi wahyu itu sendiri. Inilah yang perlu diwaspadai. Terakhir, ada filsafat agama. Filsafat jenis ini paling berbahaya, karena mencoba menilai agama dengan kacamata akal. Ia bukan menundukkan akal kepada wahyu, tetapi justru menundukkan wahyu kepada standar rasional manusia. Ini adalah bentuk kesesatan yang jelas. Tidak sedikit para pemikir yang melalui jalur filsafat agama, akhirnya menolak hadis, meragukan kebenaran Al-Quran, dan mencampuradukan Islam dengan keyakinan lain. Ini bukan pencarian kebenaran, tapi penyimpangan dari jalan para nabi. Di samping itu, dalam dunia modern, berkembang pula berbagai cabang filsafat yang lebih khusus, seperti filsafat ekonomi, yang mencoba menjawab persoalan distribusi, keadilan, dan nilai dalam sistem ekonomi. Namun sayangnya seringkali hanya berpijak pada teori kapitalisme atau sosialisme yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga filsafat hukum, yang membahas dasar legitimasi hukum tanpa merujuk pada wahyu, sehingga bisa melahirkan undang-undang sekuler yang mengabaikan hukum Allah. Filsafat pendidikan pun banyak dibangun di atas konsep humanisme dan liberalisme, bukan tauhid dan adab. Bahkan muncul filsafat teknologi, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat feminisme, dan lainnya yang kerap menyusupkan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan Islam. Cabang-cabang filsafat ini memang terlihat akademik dan teoritis, tapi jika tidak ditimbang dengan syariat, justru bisa menjadi kendaraan bagi pemikiran menyimpang. Maka semuanya perlu ditimbang dengan neraca wahyu. Islam tidak menolak semua itu secara mutlak, namun tidak pula menerimanya begitu saja. Filsafat yang menundukkan diri kepada wahyu, atau sekadar menjadi alat bantu logika, masih bisa ditoleransi dalam batas tertentu. Tapi jika filsafat itu melampaui batas, merusak akidah, dan menjadikan akal sebagai hakim atas agama, maka itu jelas penyimpangan. Ibnu Taimiyah berkata, ilmu para nabi jauh lebih pasti dan lebih bermanfaat dibandingkan filsafat para pemikir. Filsafat tidak akan pernah menghasilkan keyakinan yang mantap, apalagi keselamatan akhirat. Maka siapapun yang benar-benar mencari ilmu yang menyelamatkan, hendaknya kembali kepada wahyu, bukan terombang-ambing dalam kerumitan filsafat yang tak berujung. Di antara cabang filsafat yang paling banyak dibahas oleh ulama adalah ilmu mantik, atau logika formal. Mantik berasal dari bahasa Arab yang berarti ucapan atau pernyataan. Tapi dalam konteks filsafat,
ia digunakan untuk merujuk pada ilmu kaidah berpikir. Dalam sejarah Islam, ilmu ini diadopsi dari tradisi logika Yunani, terutama logika Aristoteles, lalu dikembangkan oleh sebagian cendekiawan Muslim, baik yang berpaham murni, filsafat seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, maupun yang bercampur dengan kalam seperti Al-Ghazali. Pertanyaannya, apakah ilmu mantik ini diterima dalam Islam atau ditolak? Jawabannya perlu kita rinci, karena tidak semua ulama memposisikan mantik dalam satu sikap yang seragam. Sebagian ulama salaf menolaknya secara mutlak, karena melihat bahwa mantik dijadikan alat oleh para ahli kalam dan filsuf untuk menetapkan akidah dengan logika, bukan dengan dalil wahyu. Mereka memandang bahwa penggunaan mantik dalam agama hanya akan membawa kepada keraguan, perdebatan tak berujung, dan bahkan penyimpangan keyakinan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ilmu mantik itu tidak memberikan keyakinan dan tidak diperlukan oleh orang yang sehat akalnya, serta mengikuti jalan Nabi. Beliau bahkan menulis risalah khusus bantahan terhadap para ahli mantik yang menguraikan kesalahan logika Aristotelian dan bahayanya terhadap agama. Namun sebagian ulama khalaf tidak menolak mantik secara keseluruhan. Mereka membolehkan penggunaan kaidah logika dalam wilayah terbatas, selama tidak dijadikan dasar akidah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Imam Suyuti rahimahullah menulis risalah singkat perisai dari bahaya mantik yang intinya memperingatkan umat Islam agar tidak larut dalam kerumitan logika, tapi tetap mengambil manfaat seperlunya, selama tidak keluar dari batas syar'i. Jadi, ilmu mantik tidak serta-merta sesat, tetapi bahayanya besar jika dijadikan sumber utama berpikir dalam agama, karena kebenaran dalam Islam bukan ditimbang dengan logika buatan manusia, melainkan dengan nas dari Allah dan Rasul-Nya. Seseorang bisa benar secara logika, tetapi salah secara agama. Karena logika manusia itu terbatas, bisa diputarbalikkan, dan tidak selalu sejalan dengan wahyu. Banyak penyimpangan akidah muncul karena orang terlalu percaya diri dengan logikanya sendiri. Mereka tolak ayat-ayat tentang sifat Allah, karena dianggap tidak masuk akal. Mereka pertanyakan adanya surga, neraka, bahkan takdir, karena tidak sesuai dengan nalar mereka. Inilah kerusakan yang sering timbul dari pemujaan terhadap mantik. Sikap yang benar adalah bersikap adil. Kita tidak menuduh setiap orang yang belajar mantik pasti sesat. Tetapi kita juga tidak menjadikan mantik sebagai syarat berpikir atau berpolemik. Kaidah logika bisa digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber agama. Dan penggunaannya pun harus dalam pengawasan syariat, bukan dilepas bebas tanpa kendali. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, barang siapa mencampur ilmu syariat dengan ilmu logika Yunani, maka dia telah membuka jalan menuju kesesatan. Meskipun dia menyangka sedang membela agama, maka berhati-hatilah, karena tidak semua yang terlihat cerdas itu membawa kebenaran. Banyak orang yang tertarik pada filsafat karena merasa kagum dengan kedalaman logikanya. Mereka menyangka bahwa semakin tinggi seseorang mempelajari filsafat, maka semakin dekat ia kepada kebenaran. Tapi realitanya, filsafat justru sering melahirkan kebingungan. Semakin dipelajari, semakin muncul keraguan baru. Semakin dibahas, semakin jauh dari kepastian. Inilah yang menjadi perbedaan paling mendasar antara ilmu para nabi dan filsafat manusia. Ilmu para nabi bersumber dari wahyu. Ia membimbing manusia kepada keyakinan, ketundukan, dan amal. Sedangkan filsafat hanya membimbing kepada dugaan, spekulasi, dan kerumitan berpikir. Filsafat tidak memberi jalan keluar, tetapi justru melahirkan pertanyaan baru yang tak kunjung usai. Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, ilmu yang dibawa oleh para nabi itu memberi manfaat dan keyakinan. Sementara filsafat tidak menghasilkan keyakinan, bahkan lebih banyak menimbulkan kebingungan. Para filsuf memperdebatkan wujud Tuhan, hakikat jiwa, asal-usul, alam semesta. Tetapi setelah beribu tahun, tidak ada kesimpulan final yang disepakati di antara mereka. Sebaliknya, para nabi datang membawa penjelasan tegas. Siapa Tuhan kita, apa tujuan hidup, bagaimana cara menyembahnya, dan kemana kita akan kembali. Inilah mengapa umat Islam dilarang menggantungkan kebenaran agama pada hasil pemikiran filsafat. Islam bukan agama spekulasi. Islam adalah agama yang berdiri di atas wahyu, bukan di atas debat intelektual. Rasulullah tidak membawa filsafat Yunani,
tapi membawa wahyu dari langit. Beliau tidak mengajarkan teori tentang wujud dan esensi seperti para filsuf, tapi mengajarkan tauhid, syalat, sabar, dan akhlak mulia. Dan inilah yang membentuk generasi terbaik dari umat ini. Siapa yang mau mencari kebenaran dengan jujur, tidak akan mempersulit dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Islam telah menjawab semua yang penting. Siapa penciptamu? Apa tujuan hidupmu? Dan bagaimana engkau menyelamatkan dirimu di akhirat? Tidak perlu berputar-putar dalam teori filsafat yang berlapis-lapis, tetapi kosong dari hidayah. Sebagian orang merasa lebih bijak ketika bisa mempertanyakan segala sesuatu. Tapi Islam justru mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah tunduk kepada petunjuk Allah. Bisa jadi sesuatu menurutmu baik, padahal buruk menurut Allah. Dan bisa jadi sesuatu menurutmu buruk, padahal itu baik menurut Allah. Ini adalah pengingat bahwa akal kita bukan hakim atas wahyu, melainkan harus tunduk kepadanya. Maka kesimpulannya jelas. Filsafat, meskipun mungkin bermanfaat secara terbatas dalam logika dan debat, tetap bukan jalan utama menuju kebenaran. Jalan kebenaran hanyalah satu, mengikuti para nabi. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah jauh lebih tinggi nilainya daripada seluruh perpustakaan filsafat di muka bumi. Karena ilmu wahyu membawa keselamatan dunia dan akhirat, sementara filsafat hanya membawa decak kagum dan kebingungan yang tak berujung. Siapa yang mengikuti jalan wahyu, ia akan sampai pada keyakinan. Tapi siapa yang menyusuri jalan filsafat, ia hanya akan berputar-putar dalam keraguan.